Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam bumbu rames, biar nikmat dikasih kuah. Jawab salamnya masih lemas, ayo semangat biar berkah. Setuju? Setuju? 7 ditambah 7 14. Setuju tidak setuju harus ikhlas. Sebab mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam baru hukumnya. Kita coba sekali lagi, bila perlu dijawab dengan tenaga dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah atap si kolang kaling, nama pohonnya pohon aren. Mantep juga, boleh dikoling, nggak apa-apa, yang penting keren. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal ustadah, para hujjaj, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus kepada yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Syahroni, anggota DPRD Provinsi Banten, yang luar biasa, insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua, amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimurahkan rizkinya, diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan pengayoman buat kita semua, insya Allah. Ibu Hajah Lis Maryani, siapa namanya? Oh, ngetes Bu, ngetes. Yang terhormat Ibu Hajah Lis Maryam, Ketua RW 05 Cipondoh Makmur, yang mudah-mudahan semakin makmur rumah sama sumur. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Bambang, Ketua RW 06 Cipondoh Makmur. Ada? Mana orangnya? Masya Allah, Gatot kaca, gagah, berotot, pantas untuk berkaca. Gatot kaca.
Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Darul Makmur Ustadz Muhammad Haji Mahdi, ada? Absen? Ada, alhamdulillah. Bapak Haji Fauzan Manafi Albar selaku tokoh masyarakat, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau yang mulia, mudah-mudahan tetap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada yang teristimewa guru kita Ustadz Jamil selaku pembimbing Majelis Taklim Al-Kahfi, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, remajawan, remajawati, generasi Z. Ini judulnya luar biasa malam hari ini. Majelis Taklim Al-Kahfi dalam rangka Ruahan Akbar 15 Februari 1446 Hijriah garis miring 2025 Masehi, RW 05 Cipondok Makmur, mengangkat tema pada malam hari ini, menjaga ukhuwah Islamiyah dan membangun generasi Z berakhlak mulia. Penceramanya Ustadz Aman Rahman. Ibu bapak saudara hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya bulan suci Ramadan telah menanti kita di depan mata. Maka dari itu adalah merupakan satu kebahagiaan bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan sukacita akan datangnya bulan yang sangat mulia ini. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahri Ramadan, la tamannau an takuna Ramadana sanah kullaha." Andaikan umatku tahu apa hikmah yang tersirat di balik bulan suci Ramadan, pasti setiap kita akan meminta 1 tahun itu Ramadan semua. Betul? Pengen begitu? Pengen? Bohong. Kadang-kadang puasa baru 1 hari, alhamdulillah puasa kita sudah 1 hari, berarti lebaran tinggal 29 hari lagi. Ini kadang-kadang yang ditunggu lebaran terus, puasa kagak. Iya betul, lebaran memang hari yang membahagiakan. Jangankan yang berpuasa, yang tidak berpuasa pun urusan lebaran mah paling duluan. Betul apa betul? Ada yang sekarang udah nyari baju lebaran, udah tawaf keliling-keliling Tanah Abang dan lain sebagainya, betul ya? Apalagi ibu-ibu luar biasa. Kan di mana-mana yang namanya ibu-ibu paling kompak, betul apa tidak? Pengajiannya paling ramai, betul? Bapak-bapak mah kadang-kadang sepi. Lihat ibu-ibu hari ini pakai kerudungan hijau, gamis hijau, dilihat dari jauh kayak lontong. Alhamdulillah, ini hari ini, besok warna biru, besok warna kuning, coklat, putih. Dalam 1 minggu 7 hari 7 seragam yang lunas baru atuh, betul. Alhamdulillah, jarang bapak-bapak mah punya seragam. Ibu-ibu hebat, betul apa tidak? Makanya di mana-mana pengajian banyak ibu-ibu. Nih di Cengkareng, saya tinggal di Cengkareng ibu bapak. Biasanya kalau mau pengajian itu sholawatan dari masjid, dari musola, dari masjid Jami' Darul Makmur. Biasanya ibu haji, bu gurunya begini, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu sama lagunya ternyata. Tapi kadang-kadang ada juga emak-emak yang bandel juga. Dia jawab begini, ibu-ibu sekalian silakan jalan duluan,
Tanggung masih banyak kerjaan, suami anak belum makan. Atau dibalas sama Bu Haji, tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita bakal. Itu bagus pada ingat mati. Ama pomineh dijawab, hari ini saya nggak ngaji sebab saya lagi nyuci, besok pada mau pergi liburan piknik ke Bali. Asik, Bali Matraman tuh. Makanya paling rajin ibu-ibu ya, bapak-bapak jarang. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dipertemukan, dikumpulkan dalam suasana yang sangat luar biasa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan ruahan akbar yang tentu mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan nanti, insya Allah. Maka setelah ada momen pengajian semacam ini, harus ada perubahan positif yang lebih baik dalam kehidupan kita, insya Allah. Yang salah anak muda, kenapa membiarkan ada orang tua sendiri aktif di masjid tapi generasi mudanya kemana? Tuh, makanya pada malam hari ini kita mengangkat Gen Z harus aktif, generasi Zumber harus aktif. Maka kalau subuh yang azan anak-anak generasi muda, keren adanya kayak di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, semangat nggak kira-kira azan? Yang datang semangat nggak? Semangat. Kalau nggak kayak lagu yang di Upin Ipin tuh, Asyhadu an la ilaha illallah. Sedap nggak? Kalau yang sekarang viral itu lagunya Daeng Sawal, azan lagu Kurdi, Hayya 'alas shalah. Boleh nggak azan begitu? Kemarin kita ke Jawa, nama Ustadz Yusuf, ke Jawa, ke daerah Pemalang, ada azan khas lagu Pemalang. Pengen denger nggak? Begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak azan seperti itu? Boleh. Tuh, makanya nih generasi Z, generasi muda, belajar ngaji sama Ustadz Jamil dan para asatid yang lain. Tadi kori-koriahnya Masya Allah, saya di ruangan kedap suara tembus itu suara seperti suara dari surga. Alhamdulillah, luar biasa ya. Suaranya udah bagus, mahrojnya juga harus bagus. Insya Allah di sini mah wajah-wajahnya semua calon ahli surga. Kelihatan wajah-wajahnya bercahaya. Kita tes ya Pak, seayat ya, tolong disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh mantap, bapak-bapaknya bisa. Nah di belakang saya nih generasi Z nih. Dek, lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut. Masya Allah. Sekarang tinggal ibu-ibu. Jadi maka kita harus memperbaiki hidup kita tentunya
dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka tentunya bulan Ramadan sebagai bulan kebanggaan milik umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan datang, Ramadan pergi, dosa kita belum terampuni. Itulah orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Persiapan sebelum Ramadan ini kita latih berpuasa, kita latih sholat malam, agar ketika Ramadan nanti kita bisa melaksanakan dengan ringan, dengan maksimal apa yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahru ummati, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan bulan suci Ramadan adalah bulan milik umatku. Ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita umat akhir zaman. Ibu bapak, Allah memberikan kemuliaan kepada umat akhir zaman ini dengan fasilitas Ramadan. Tanpa Ramadan kita umat akhir zaman ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka satu ketika ada sebuah kisah yang disampaikan dalam kitab Taurat. Ada seorang hamba Allah yang mendengar berita dari kitab Taurat bahwa umat yang terbaik, umat yang istimewa adalah umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Ini umatnya Nabi Musa, agar ketika ia mati paling tidak di dunia telah lahir seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba Allah ini masuk ke dalam sebuah gua di sebuah gunung, berzikir siang dan malam, ingin dipanjangkan umurnya agar ia bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad. Setidaknya ia mati dalam keadaan di dunia telah lahir seorang baginda Rasul. Maka ketika zikirnya sudah mencapai 600 tahun, karena memang umur manusia zaman dulu memang panjang dan Allah terus panjangkan, sehingga dalam zikirnya 600 tahun itu terlihat sebuah fenomena gunung itu bercahaya, karena di dalamnya ada seorang hamba Allah yang senantiasa zikir siang dan malam tiada henti. Maka ketika di dunia diutus seorang baginda Rasul, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau takjub melihat ada gunung yang bercahaya. Ini juga banyak nih bercahaya, berkilat-kilat ini. Ketika melihat gunung yang bercahaya, beliau bertanya kepada Allah, kenapa gunung itu bercahaya? Allah menjawab, karena di dalamnya ada hambaku yang senantiasa berzikir kepadaku siang dan malam tanpa henti selama ratusan tahun. Maka Nabi Isa datang memasuki gua itu, mengucapkan salam kepada hamba Allah yang sedang berzikir itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab, sama kayak orang-orang sini. Assalamualaikum. Nah gitu dong. Begitu dijawab, siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Oh, sungguh kenabian Rasulullah Muhammad tinggal satu lagi. Aku tidak akan membatalkan zikir saya, berarti masa kenabian Nabi akhir zaman tinggal sebentar lagi. Pede banget, seneng banget. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dunia kosong tanpa kenabian selama 600 tahun lagi. Artinya hamba Allah tidak punya kesempatan umur panjang sehingga bertemu dengan masanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang melatar belakangi hamba Allah itu pengen menjadi umatnya kanjeng Nabi? Ada satu garansi, ada satu jaminan dari baginda Rasul,
beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga, amin, illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk diajak masuk ke dalam surga. Ketika sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Baginda Rasul mengatakan, man ato'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang cinta kepadaku, itulah orang yang pasti akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa orang yang tidak taat kepadaku, tidak cinta kepadaku, merekalah orang-orang yang enggan diajak masuk ke dalam surga. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu, surga bagi kita umat akhir zaman ini adalah pilihan. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang mendapatkan keberuntungan kehidupan dunia dengan segala kejayaannya, akhirat dengan ridho Allahnya berupa surga insya Allah. Apalagi kita difasilitasi dengan kemuliaan Ramadan. Bu, zaman dulu kalau lihat di TV ya, kira-kira banyak nasihat-nasihat dari para kiai. Ini kira-kira ucapan siapa, dengerin. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela. Jika di bulan ini kita diberikan keluasan rezeki, masih banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, janda-janda muda yang belum dapat pasangan. Kira-kira ini suara siapa? Wah, berarti umurnya 50 tahun lebih. Ada yang bawanya kalem begini, saudaraku, marilah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita lapangkan hati kita, kita jernihkan pikiran kita agar hidup menjadi tenang, agar jiwa menjadi tentram, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Betul tidak? Betul tidak? Siapa tuh? Oh, mah kadang-kadang suka sedih, apalagi setelah ditinggal sama Teh Nini. Tapi sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak sedekah kita. Di bulan Ramadan nanti kita harus membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Bagaimana caranya untuk memperbanyak sedekah kita? Kemanapun kita pergi sambil sedekah jamaah. Oh jamaah, suara siapa itu? Dikenal semua, tapi yang ini nggak bakal dikenal. Suaranya gagah lantang. Saudara, ketika kita manusia dihadapkan kepada berbagai macam ujian dan cobaan hidup, maka banyak di antara kita yang memohon kepada Allah. Siapa tuh? Wow, paham. Beliau kita kenang ya, suaranya kadang-kadang merdu. Mari kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Begitu ya, siapa tuh? Uje. Kalau sholawat begini, ilahi lastulil firdausi ahla walaku ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Siapa itu? Uje. Itu ciri orang. Sebenarnya saya punya ciri khas. Barangkali Bapak Ibu pernah melihat saya di layar kaca. Saya biasanya dalam dakwah itu menggunakan sulap. Ibu pengen lihat sulap? Ramadan itu kan menghapus dosa-dosa kita. Dari dosa kita yang keruh, dari dosa kita yang banyak, dengan amalan Ramadan kita akan menjadi bersih seperti bayi yang baru terlahir insya Allah. Ini air yang sudah keruh. Kalau manusia ibaratnya sudah banyak dosa, Ramadan itu adalah bersih. Maka ketika banyak dosa yang kita lakukan,
maka mari kita akan lihat bagaimana kemudian Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini sebelum Ramadan kita banyak dosa, banyak salah. Tapi ketika kita memasuki Ramadan, maka yang tadinya keruh bisa menjadi jernih. Tepuk tangan boleh. Ramadan berasal dari kata Ramadhan yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Dibakar tuh di Ramadan. Setelah dibakar, kita akan berubah warna seperti ini. Kalau gini baru tepuk tangan. Nah, tadi kertas biasa, tetapi setelah dibakar menjadi lebih istimewa. Seekor ulat yang menjijikan ketika dibungkus dengan kepompong, keluar dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah mempesona. Ibu mau hadiah dari saya? Siapa yang tahu perintah Allah tentang puasa, surat apa, ayat keberapa? Silakan. Kerudung kuning yang tunjuk tangan boleh. Siap-siap yang lain juga, yang remaja boleh semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya Bu? Nggak usah. Kita kasih tepuk tangan buat Ibu, terima kasih. Mari. Untuk yang baju pink boleh. Sini maju dulu, maju. Sini cepetan. Ya. Kita akan kenalan dengan generasi Z. Apa sih yang disebut dengan generasi Gen Z? Generasi yang lahir tahun 1997 sampai tahun 2012. Generasi Z itu adalah yang berumur 13 sampai 28 tahun hari ini. Itu namanya generasi Z atau Gen Z. Kalau 13 tahun ke bawah ada namanya generasi Alpha. Kalau generasi Z itu kelebihannya inovatif, kreatif, bertanggung jawab, tapi kelemahannya nggak bisa diomelin. Anak sekarang ya Bu ya, diomelin marah, minggat, ngamuk, karena mereka lebih akrab dengan gadget. Betul apa tidak? Mereka lebih dekat dengan setan gepeng. Betul? Makanya benar-benar itu yang namanya HP luar biasa. Belum kenalan, sini. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Dika. Umur berapa? Umur 16 tahun. Oh iya, berarti masih Gen Z. Kalau umur 13 ke bawah namanya Gen Alpha atau generasi strawberry. Strawberry itu indah dipandang, tapi nggak ada kekuatannya. Asem rasanya, gampang patah. Itu generasi yang lebih parah lagi Bu. Maka Gen Z ini, generasi Zero, ini harus didampingi secara pelan-pelan. Nggak boleh kita ngomong nasihat kayak dulu zaman kita. Orang santri main HP mulu, bukannya rajin di masjid, dinasehatin gampang tersinggung. Ramadan dimulai dari tanggal berapa, bulan apa? Bulan Ramadan tanggal 1. Iya bener. Bikin soal jangan susah-susah. Yang penting kita bagi-bagi hadiah. Terima kasih. Apa arti berpuasa? Ada yang bisa jawab? Ya silakan. Maju. Puasa adalah artinya menahan luas, artinya menahan dari makan, haus, lapar, dahaga, sampai menahan hawa nafsu dan syahwat. Alhamdulillah. Jadi puasa itu al-imsakun anil muftirati min tulu'il fajri hatta ghurubis syams. Terima kasih. Ya mari. Pertanyaan berikutnya. Sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan, sholat sunnah malam yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan namanya apa? Silakan. Sini nih ya. Tarawih. Satu lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membatalkan puasa? Sebutkan 2 saja. Ya silakan. Oh iya, ya silakan.
Baik, terima kasih. Mas, saya mau ngambil sesuatu. Ini punya makna bahwa la tandur li aswabin ila ahadin fa in rumta ta'rifuhu fangdur ilal adab. Jangan melihat dari tampilannya, tapi isinya belum tentu kita tahu. Sesuatu yang kita lihat biasa bisa jadi dalamnya sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan boleh. Ini artinya kita tidak boleh memandang seseorang dari fisiknya, tetapi sesungguhnya di dalam diri setiap orang banyak hal-hal istimewa yang tidak kita ketahui. Maka bukan menjadi hak kita untuk menilai seseorang baik dan buruknya, itu adalah urusan Allah. Nah, karena di sini ada tema menjaga ukhuwah, saya akan memainkan satu permainan, temanya adalah persatuan. Nah, ini ada tali. Tali ini ibarat kelompok seseorang, partai, komunitas, agama, dan lain sebagainya. Ketika diikat masing-masing, itu akan sulit untuk bersatu. Ketika masing-masing memperbesar egonya masing-masing, maka tidak akan bisa menyatu. Tetapi ketika kita ikhlas dalam pergaulan bermasyarakat, itu kita bisa kemudian menjadikan segala perbedaan itu bisa menjadi satu. Boleh tepuk tangan. Kita itu ribut dengan sesuatu yang tidak terlalu prinsip, betul? Tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, jadi permasalahan. Masing-masing punya hak masing-masing, maka kita harus saling menghargai, insya Allah, karena masing-masing punya prinsipnya. Yang penting kita akur bersama-sama, setuju? Kita harus sadar diri, apalagi semakin hari kita semakin termakan usia, betul? Ada sebuah puisi, apabila uban sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, pipi sudah pada gembur, kulit kendur, gigi atu-atu mundur teratur, jalan kayak ubur-ubur. Jangan bilang ubur-ubur ikan lele, makannya harus bubur, gak kuat ngunyah kue cucur, apalagi kulit badak dibikin semur. Yang ada gigi hancur, bibir lebur, lidah menjulur, persis kayak orang mau masuk liang kubur. Maka jangan sombong, jangan takabur, jangan mentang-mentang hidup di Cipondoh makmur. Walau hartamu segunung sindur, pangkat dan jabatanmu begitu luhur, popularitas namamu begitu masyhur, jikalau tidak bersyukur, hidup Anda akan ngawur, betul? Enggak akur sama sedulur, punya batur, suka ngelantur, pengennya cari penghibur, duit diambur-ambur, sholat diundur-undur, sedekah zakat diukur-ukur, umroh haji diulur-ulur, giliran suruh tobat nunggu usia uzur, kan namanya semprul. Soal mati bukan soal tua umur, tapi sudah diatur di Baitul Makmur oleh Allah yang Maha Ghafur, betul? Soal umur, Anda mundur kejebur sumur, nyebur. Anda maju ketabrak sepur, hancur. Bahkan Anda tidur mendengkur ketiban kasur, hancur. Wong kasur pitulikur. Maka mari kita bertafakur sambil bertadabur, agar di dunia kita jaya dan makmur, di akhirat terbebas dari neraka dan azab kubur. Maka jadi haji yang mabrur, jadi pribadi-pribadi yang jujur, agar hidupnya mujur, semangat dakwah pantang mundur. Bila perlu sampai badan terbujur, dikubur di tanah yang gembur, walau tidak beralaskan kasur, hanya beralaskan lumpur. Jikalau Al-Quran menjadi pelipur, di surga kita akan berkumpul. Qabul. Diulang lagi mas, saya lupa itu. Artinya menjadi peringatan bagi kita bahwa mari kita sadar diri. Sebab Ramadan yang tinggal beberapa hari saja, kesempatan yang sangat istimewa ini belum tentu menjadi milik kita, saudara. Sebab tahun-tahun sebelumnya begitu, sebelum Ramadan
satu-satu pada pergi, tidak berkesempatan untuk menjumpai Ramadan tahun ini, maka Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetap Rasulullah berharap agar diberikan keberkahan Rajab, Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebab dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan nanti pada hakikatnya adalah merupakan satu anugerah yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang menjadi akses bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita, insya Allah. Nih, ada keajaiban Ramadan, di mana seperti tadi merubah sesuatu menjadi istimewa. Maka kita minta ada anak yatim di sini. Ya kalau emak-emak, bapak-bapak banyak yang yatim sih. Ya, coba kita akan merubah sesuatu menjadi istimewa, tapi tidak pakai cara dibakar. Ada anak kecil di sini. Ini daun bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ini daun warnanya apa nih? Hijau. Biar hijaunya lebih cerah, ya. Kita tekuk-tekuk begini. Kita akan rubah warnanya supaya warnanya berubah. Nah, warnanya berubah. Ya, alhamdulillah. Nah, rezeki buat kamu. Salim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali karim 'azimi sultanik. Allahumma salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alhimna rusdana wa aghnina bil hilmi wa zayyina bit taqwa wal istiqamah. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bis sadat. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna fi syahri Ramadan waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala musibah dan bencana yang menimpa negeri ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan segala musibah dan bencana yang menimpa negeri ini adalah merupakan ujian dan cobaan darimu, ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi semua itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andaikan segala musibah dan bencana yang menimpa negeri ini adalah merupakan bentuk teguran bahkan azab darimu, ya Allah, berikan kepada kami kesadaran untuk berintrospeksi diri, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kami, mengurangi hal-hal yang berlebihan dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengagungkan namamu, menyiapkan untuk Ramadanmu yang begitu mulia, ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak cucu dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang taat dan umat baginda Rasulmu yang senantiasa mendapatkan syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak cucu dan keturunan kami menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, ya Allah. Jangan kau berikan kami kepada keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang ingkar kepadamu, ya Allah. Jangan jadikan kami, keluarga kami dan keturunan kami menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Lindungilah kami, keluarga kami, anak cucu dan keturunan kami, agar senantiasa mendapatkan ridhomu, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratmu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz Aman Nur Rahman. Terima persembahan hadroh dari Riyadul Quran Tasikmalaya.